Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ikhtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari masjid-masjid Allah, yaitu Masjid Imam Syafi'i di kota Palembang. Malam hari ini saya diberikan tema yang cukup bikin stres, karena materi ini jujur lama sekali saya tidak bahas. Bila tidak salah ingat mungkin bahas akhir kali di Lubuk Linggau tahun 2022. Dan ketika diminta tema ini, ya kembali lagi saya kembalikan kepada kebutuhan daerah yang dianggap oleh Asatidzah Palembang sebagai tema yang butuh dibahas. Karena memang dakwah sebaiknya memang tema bukan semaunya yang ngomong, tapi sebutuhnya yang diajak ngomong. Maka saya punya tabel judul. Kalau diundang biasanya saya kirimkan ke yang mengundang. Silakan dikonsultasikan kepada asatidzah setempat tema yang mana yang mau diangkat. Ternyata saya diminta untuk menyampaikan tema stres jadi orang tua. Saya boleh curhat sedikit? Jangankan jadi orang tua, jadi ustadz pun kadang stres. Pertama, misalnya sudah mulai ngomong, di ibu-ibu berhenti bicara. Sementara suaranya terdengar dari belakang kepala, seperti di sini. Saya sudah bicara kira-kira semenit 2 menit, ibu-ibu yang di atas itu belum berhenti bicara. Jadi itu akan bikin sedikit stres. Semoga mereka mendengarkan stresnya saya. Contoh yang lain, kita jadi ustadz hanya bicara. Sementara dari seluruh pembicaraan itu tidak ada yang bisa diamalkan. Itu jujur, saya pribadi cukup stres ketika buat apa saya banyak-banyak bicara sejam, 2 jam. Ternyata tak ada satupun hal yang saya sampaikan yang bisa diamalkan. Ya. Maka saya sepanjang jalan tadi, meskipun kebut-kebutan, karena tadi setelah dari yang kajian pagi, makan siang, makan duren, habis itu pindah ke Masjid Zadul Ma'ad, Zada, menghadapi santri-santri yang bikin stres saya hilang. Ya. Tadinya saya sempat mau minum Paramex sudah. Menghadapi santri-santri yang Masya Allah antusias, diajak. Saya cukup bikin lucu-lucu sedikit, mereka tertawa, nyambung, stres saya hilang, sakit kepala saya langsung hilang. Tapi akhirnya kebut-kebutan mau mandi lagi, terus lari ke sini. Ini saya belum sholat maghrib nih, karena dari hotel lari, nggak tahu, kayaknya agak panjang tadi. Tapi bisa jadi ilmu. Ilmunya gini teman-teman, saya kan musafir. Karena saya musafir, saya berhak untuk jamak, bahkan jamak qashar. Karena saya belum maghrib, maka nanti waktu didirikan sholat isya, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, si musafir jadi imam. Kalau musafir jadi imam, maka dia sholat maghrib 3. Begitu dia salam, orang yang sholat isya di belakang tambah 1. Tapi saya yakin kalau ini diterapkan, biasanya langsung heboh. Ada aliran apa itu? Gitu. Aliran apa itu? Imamnya maghrib, imamnya sholat masa cuma 3, kita jadi 4, gimana itu? Yang pikir aliran sesat. Kemungkinan kedua, imamnya yang orang mukim. Dia sholat 4, saya makmum sholat maghrib 3. Bagaimana cara berjamaahnya? Caranya begini, imam rakaat 1,
saya rakaat 1. Imam rakaat 2, saya rakaat 2. Imam rakaat 3, saya rakaat 3. Waktu dia berdiri rakaat 4, saya duduk. Kalau saya ikut berdiri, maka batal salat saya. Saya duduk. Setelah itu saya punya beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah tahiyat sendiri, salam sendiri. Pilihan kedua, tunggu imam sampai selesai 4, dia salam, saya salam. Semoga jadi ilmu tambahan sebagai pembuka. Kalau seandainya nanti 1 jam saya bicara, tidak ada yang bisa diamalkan kecuali yang tadi, yang pertama ini saja, cukup sudah. Siapa tahu jamaah nanti kapan-kapan pergi ke daerah-daerah, lalu tadi waktu Isya kita belum sholat maghrib, begitu caranya. Stres jadi orang tua, apa itu? Stres itu adalah gangguan mental dan emosional karena faktor luar. Namanya juga stres. Stres itu artinya tegangan, tekanan. Ada sesuatu yang menekan dari luar yang membuat pikiran kita dan mental kita itu terganggu. Stres jadi orang tua berarti profesi atau status sebagai ayah atau ibu, ada faktor-faktor yang berada di luar dirinya yang membuat dirinya itu banyak tekanan. Bapak Ibu mungkin masih terbayang ya. Kita tidak pernah bayangkan sebelum pandemi anak-anak kita sekolahnya di rumah. Orang tua itu begitu stres ketika menghadapi anaknya harus sekolah di rumah. Kayak apa caranya sekolah di rumah? Kita dipaksa untuk install namanya Zoom. Masih ingat? Zoom. Kayak apa Zoom itu? Kayak apa? Pusing sudah. Stres di awal-awal. Setelah tahu caranya, oh begini caranya Zoom, akhirnya tahu, hilang stresnya. Anak-anaknya daring, sekolah dari luar jaring. Ya. Diberikan PR oleh sekolah. Yang PR ini kadang-kadang orang tuanya yang harus bantu. Apalagi PR-nya misalnya bahasa Inggris, bapak mamanya nggak ada yang bahasa Inggris. Ternyata kita disuruh bantu anak untuk mengerjakan PR. Kita mulai dapat stres, tekanan. Aduh, ayah nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi ayah ini disuruh, orang tua yang disuruh bantu mengerjakan PR. Tapi ayah nggak bisa. Ya sudah, mama juga nggak bisa. Mulai stres orang tuanya. Saking stresnya, kadang-kadang orang tuanya ngajarkan anaknya dalam kondisi marah-marah. Sampai-sampai anaknya bilang, ternyata segalak-galaknya guru di sekolah masih galakan mamaku. Coba sekolah aja katanya. Amin, terima kasih Allah. Saya hanya punya kesempatan kira-kira 1 jam, bahkan sekarang hanya sisa 50 menit untuk diberikan materi. Setelah itu azan Isya. Setelah azan Isya lanjut apa ya? Lanjut sisa materi atau juga tanya jawab, dan selesai tidak selesai harus selesai maksimal jam 8:30. Berikut ini adalah sebab-sebab yang membuat orang tua stres. Orang tua. Berikut ini sebab-sebab yang bikin orang tua stres jadi orang tua. Bila jamaah mau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catatlah. Siapa tahu catatannya nanti bisa jadi statusnya dibaca orang tua stres, nanti dia dapat healingnya, dapat obatnya. Penyebab orang tua stres, 1, tidak selisih antara dia dengan pasangannya. Misalnya dia inginkan anak laki-lakinya jadi dokter, istrinya mau anaknya jadi ustaz. Suaminya mau anak perempuannya jilbab panjang, tapi istrinya mau anaknya ndak usah dulu berjilbab, kan belum baligh. Mereka tidak satu visi. Kadang-kadang tidak satu visi ini bikin keduanya berkelahi. Kadang bikin stres
untuk mendidik anak karena dia dan pasangannya tidak satu pandangan. Contoh yang lain, visinya dia adalah gadget. Karena dia edukasi tentang anak kecil pakai gadget itu bagaimana rusaknya. Bagaimana potensi rusak pada matanya, pada khawatir kalau dia nonton sesuatu yang tidak boleh ditonton di usianya, bahkan tidak boleh ditonton oleh usia manapun. Jadi kalau mamanya maunya no gadget, bapaknya pulang dari kerja, kalau dengar anak pusing dia, stres, dia bilang stop. Kenapa? Pinjam HP, ambil HP. Ya, akhirnya dikasih oleh bapak. Mamanya bilang, coba jangan dikasih. Kenapa dikasih? Soalnya saya pusing dengarkan anak. Ya saya juga pusing kalau anak itu tidak bisa belajar gara-gara HP. Akhirnya bapaknya stres di satu sisi, mamanya stres di sisi yang lain. Solusinya berarti harus duduk bareng suami istri, satukan visi dan pandangan. Biasanya banyak beda pandangan karena satu ngaji, satu ndak. Biasanya yang paling bikin beda pandangan kalau satunya belajar, satunya tidak pernah belajar. Dan suami tidak pernah. Baliknya, suami rajin kajian, istri susah diajak kajian. Ini yang membuat kedua pola pikir ayah dan ibu ini bisa berbeda dan membuat satu poin, insya Allah tidak panjang-panjang. Kedua, sebabnya adalah kurangnya ilmu. Kurang ilmu orang tua sebagai orang tua. Adakah di kalangan teman-teman yang waktu jadi orang tua itu sekolah dulu jadi orang tua? Ada? Nah, most of us, kebanyakan dari kita jadi orang tua itu otodidak. Kebanyakan dari kita tidak pernah sekolah. Kalau mau ditanya idealnya seperti apa? Idealnya itu adalah sebelum nikah ikut bukan cuma sampai tata cara cari pasangan, bahkan sampai tata cara hubungan, hak suami istri, sampai soal pendidikan anak, itu yang paling ideal. Kalau mau ya semoga ustadz-ustadz di Palembang yang punya fokus ke arah sana, dibikin seminar tahunan per 6 bulan, berbayar gak apa-apa. Misalnya kalau tidak bisa di masjid, misalnya pakai hall, dibuat misalnya per orang 100.000 rupiah, diselenggarakan oleh Forum Asatizah Palembang, khusus bujang. Seminar 2 hari full, Sabtu dan Ahad. Pagi, Sabtu sampai jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian, tentang kriteria pasangan yang ideal. Kemudian nanti tata cara pernikahan. Sampai sore misalnya hak suami. Esok pagi hak istri. Kemudian sampai sore, sampai siang, sampai kewajiban sebagai orang tua. Jadi sebelum nikah betul-betul belajar tentang bagaimana cara jadi orang tua. Kebanyakan dari kita jadi orang tua itu betul-betul otodidak, tidak belajar. Kebanyakan sudah punya anak baru mendidik secara otodidak, secara learning by doing. Apa itu learning by doing? Belajarnya sambil praktek. Jadi anaknya seperti kelinci percobaan. Lebih mirip anaknya ini kayak dia itu mendidik anaknya sebagaimana bapaknya dulu didik dia. Sementara mendidik kita yang sekarang tua, mungkin kita dididik tahun 80-an, 90-an, tidak sama dengan tahun 2020. Masanya sudah berubah, Pak. Mungkin zaman dahulu kita bisa teriak, karena mungkin ya masa seperti itu. Adapun di zaman sekarang, anak semakin diteriaki semakin tidak mau dengar. Kalau di zaman dahulu, mungkin orang tuanya cubit. Di zaman sekarang, anak dicubit semakin bebal dia. Nah,
Ada hal yang kita mungkin perlu pelajari zaman sekarang, mungkin tidak sama eranya. Contoh ilmu yang perlu kita pelajari, satu, jadi tadi nomor 2 ya, nomor 1 tadi apa? Sebabnya adalah beda visi dengan pasangan. Nomor 2, karena kurangnya ilmu. Sekarang kita mau tanya, ilmu apa yang perlu dipelajari? Satu, ilmu keikhlasan sebagai orang tua. Kebanyakan stresnya ibu di rumah, mungkin ketika dia kurang dari sisi keikhlasan dalam mendidik anaknya. Kita kalau mengikuti kalau mengikuti stres di dalam hati, itu rasanya nggak usah punya anak sekalian. Kalau cuman mengikuti apa yang ingin adanya di dalam stres melihat anak berkelahi, itu kita tidak akan punya rasa punya anak seperti mereka. Mungkin karena kita kurang keikhlasan. Butuh belajar ikhlas. Kita katakan, oh mungkin Allah beri saya anak seperti ini. Mungkin banyak ibadah yang saya tidak bisa laksanakan. Lalu Allah mau saya dapatkan memperberat timbangan kebaikan saya dari kiamat lewat anak ini. Senakal apapun. Lagi pula saya pribadi, saya yakin tidak ada anak nakal. Yang ada adalah orang tua yang tak bisa mendidik. Kalau Anda berkata, anak saya Ustadz, aduh nakal. Anak saya Ustadz, bikin kepala pecah. Kita bilang, bukan anaknya. Anak Anda itu donat. Donat itu mau Anda bikin donat bolong, mau bikin bundar, mau bikin bulat, mau bikin filling tahu ya? Donat filling diisi. Itu urusan Anda. Kan Anda yang bikin. Banyak anak Anda donatnya. Anak itu mau dibikin kayak itu terserah Anda. Jadi bukan donatnya yang bantat juga. Donat tidak berkembang kan namanya bantat. Ini bukan soal donatnya bantat, soal kokinya yang gak hebat. Ini bukan soal anaknya yang diatur. Yang susah itu adalah bapak dan ibu yang mungkin masih belajar. Ilmu yang kedua yang bisa dipelajari, ilmu sabar. Ilmu sabar. Kita kalau hadap harus ekstra sabar. Ya, namanya juga ini amat. Sama kayak kita bangun sholat subuh. Rasanya kalau tidak sabar menghadapi sholat subuh, pengennya begitu dengan azan subuh langsung tidur. Nggak usah pergi sholat subuh. Kalau tidak pengen sabar. Tapi kita bersabar bangun, bersabar untuk duduk sebentar di atas ranjang, mencoba menggelengkan kepala, tangan supaya ayo bangun. Lalu kemudian bersabar meniti jalan menuju ke masjid sholat subuh. Bersabar karena imamnya sholat subuh begitu lama. Sabar akhirnya pulang juga dan tidur kembali. Ya. Kita tetap bangun. Karena kita tahu ini pahala, ini ibadah, ini kewajiban. Kita didik anak kita juga sama. Butuh kesabaran karena ini pahala, karena ini kewajiban. Memang harus belajar sabarnya. Dan sabar yang paling susah adalah sabar belajar. Bukan sabar ngadapin anak. Yang paling susah adalah sabar belajar ilmu jadi orang tua. Ilmu yang ketiga adalah ilmu syar'i. Yang sulit juga adalah belajar ilmu syar'i. Karena kita sebagai orang tua, tidak semua ilmu bisa diharapkan dari sekolah. Kebanyakan orang tua itu tahunya 3 apa? Rhymingnya R. Coba lihat ya. Kebanyakan orang tua zaman sekarang maunya soal pendidikan anaknya itu antar, bayar, anak harus pintar. Apa saja? Antar, bayar, pokoknya anaknya pintar. Anaknya kok nilainya kurang, mereka protes sama sekolahnya. Apa ini Ustadz nih? Saya sudah capek-capek ngantar anak, sudah saya bayar, saya mau anaknya pintar. Kok anak saya nggak pintar?
Saya mau anak saya bisa semuanya. Saya mau anak saya bisa bahasa Inggris, bisa matematika, bisa bahasa Arab, hafal Quran. Semuanya dong Ustadz, saya sudah bayar. Ustadznya bilang, maaf Pak ya, pertama Bapak bayar berapa? Kayaknya Bapak yang paling sering protes soal SPP naik. Dua, maaf Pak ya, anak Bapak antar jam berapa, pulang jam berapa? Cuman diantar jam 7, pulang jam 2. Berapa jam itu? Bersama kami cuma 7 jam. Waktu itu 24 jam, sama kami 7 jam. Berarti sama Anda 17 jam. Besar mana tanggung jawabnya? Harusnya yang 17 jam dong. Bagaimana kalau kita tukar peran? Mari kami ajarin anak Anda bahasa Inggris, kami ajarin anak Anda matematika, tapi Anda yang ngajarin Qur'annya di rumah, mau? Anda akan bilang apa? Waduh, enggak bisa Ustaz. Enggak bisa ngaji masalahnya Bapak Ibunya. Oke, ditukar Pak. Bapak yang ngajarin bahasa Inggris sama matematika, kami yang ngajarkan tahfiz Qur'annya. Bagaimana? Waduh, enggak bisa matematika juga, enggak bisa bahasa Inggris juga. Terus mau gimana? Anda banyak menuntut, pengennya SPP murah. Sementara Anda maunya semua anaknya bisa. Sementara kita cuma 7 jam di sini. Gini aja, saya jadi orang tuanya, saya tinggal rumahnya Bapak. Bapak tinggal di sekolah. Tukar, Bapak yang jadi guru di sini. Kebanyakan dari kita mengharapkan ilmu syar'inya anak didapatkan dari sekolah. Sementara orang tua di masa dahulu mendidik anak mereka di rumah. Di zaman dahulu para ulama itu nggak ada yang sekolah. Mana ada sekolah buat Imam Ahmad bin Hanbal, sekolah formal gitu, di absen di sekolah. Semua berguru. Dan ilmu dari orang tua masing-masing. Karena orang tua masing-masing, kalaupun mereka tidak mampu, mereka datangkan guru berkualitas. Bahkan mereka berani bayar mahal demi anaknya terdidik dengan pendidikan berkualitas. Jemaah pernah dengar kisah begini? Kisah yang cukup unik. Salah seorang tabi'in di masa lalu. Saya lupa nama bapaknya, tapi saya ingatnya nama anaknya. Namanya Rabi'ah Ar-Ra'i, nama anaknya. Bapaknya ini bukan ahli ilmu, tapi bapaknya ahli jihad. Bapaknya ini sangat jihad. Di mana di jihad dia pergi? Singkat kata, sampailah dia di satu berita jihad yang sangat jauh. 30 tahun tidak pulang. 30 tahun tidak pulang. Sebelum dia berangkat, dia ngomong sama istrinya, ini aku titipkan ghanimah dari perang-perang sebelumnya. 30.000 dinar. Buatmu dan anakku yang masih di kandungan. Anaknya masih di kandungan. Coba saya hitung dulu ya. 30.000 dinar itu. 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kali 30.000 dikali 1 gram emas berapa sekarang? 1.400.000. Wah, berapa ini? Mungkin 1 triliun. Gitulah ya, 1 triliun sekian. Katanya, ini buatmu dan anak yang di dalammu, itu anakku. Kapan pulangnya? Wallahu a'lam. Berangkatlah dia. 30 tahun kemudian baru pulang. Waktu dia pulang, dia dapati kota Madinah sudah berubah. Tapi dia hafal jalan rumahnya. Antum bayangkan, antum nggak pulang ke Palembang 30 tahun. Saudara-saudara ini, rumahnya udah ganti-ganti, tapi jalannya tetap. Dia datang masuk ke rumah, ini rumahku. Ketika dia masuk, dia dapati di dalamnya ada laki-laki, namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i ini karena waktu itu masih di kandungan, dia tidak kenal siapa yang datang. Dia bilang, hei maling, keluar, masuk rumahnya orang, katanya. Ini rumahku, katanya. Ini rumahku. Akhirnya kali jotos-jotosan anak sama bapak, sampai berguling-guling di luar rumah. Mamanya yang ada di atas, istrinya si yang pulang ini, atau ibunya Rabi'ah, kita bilang saja Ummu Rabi'ah, dia teriak dari atas, Rabi'ah,
itu bapakmu. Berhenti kelahinya terus. Kenapa mak? Maksudnya kenapa? Itu bapakmu. Tidak pulang 30 tahun. Akhirnya mereka reuni keluarga. Bapaknya bilang, Masya Allah kamu sudah besar nak ya. Masya Allah. Gak lama asik ngobrol sampai azan subuh. Robiah bilang, Abi saya izin duluan ke masjid. Masjid apa? Nabawi. Masjid Nabawi. Pergilah dia. Sampai di sana sudah azan subuh. Ini yang baru pulang jihad, Abu Rabi'ah. Akhirnya dia bersih-bersih lalu kemudian pergi ke masjid. Tapi dia terlambat. Orang sudah selesai sholat subuh, dia baru sholat. Setelah selesai sholat, ada sekerompolan orang dalam jumlah besar. Isinya majelis ta'lim. Karena begitu jauh, saking banyaknya orang tidak bisa kelihatan itu syekh wajahnya siapa, kayak apa. Maka dia pun mendengar orang ada yang meneriakkan hadis-hadis yang disebut. Si Abu Rabi'ah ini duduk agak belakang. Masya Allah. Masya Allah ilmunya, Masya Allah, Masya Allah. Oh Masya Allah, oh begitu ilmunya, Masya Allah, Masya Allah. Dia nanya sama orang di sebelahnya, siapa yang di depan itu? Siapa syekhnya? Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i. Kebetulan dia nggak sempat nanya nama anaknya sendiri. Maka dia tanya, Rabi'ah Ar-Ra'i siapa? Siapa Rabi'ah Ar-Ra'i? Rabi'ah. Rabi'ah berarti yang keempat. Ar-Ra'i pendapat. Apa maksudnya pendapat keempat? Rabi'ah Ar-Ra'i pendapat keempat. Kenapa dinamakan begitu? Orang yang di sekitarnya bilang, kamu nggak kenal sama syekh ini? Demi Allah, saya baru pulang Madinah 30 tahun. Baru saya pulang tadi malam. Kami bilang Rabi'ah Ar-Ra'i kami juluki demikian karena kami dapati ilmu dari Al-Quran, As-Sunnah, sahabat. Bila kami tidak dapat dari tiganya, kami tanya sama si pendapat keempat. Siapa itu? Rabi'ah Ar-Ra'i. Kamu tahu siapa yang ada di sekitarnya? Imam Malik bin Anas. Itu gurunya Imam Malik. Berarti kakek gurunya Imam Syafi'i. Banyak ulama Madinah yang belajarnya sama dia. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini si Abu Rabi'ah ini belum tahu itu siapa. Pulanglah dia. Kemudian dia ngadu sama istrinya. Masya Allah di Masjid Nabawi ada kajian besar. Dan ilmunya Masya Allah. Namanya Rabi'ah Ar-Ra'i syekhnya itu. Siapa syekh Rabi'ah Ar-Ra'i? Oh iya, aku mau tanya. Mana uang 30.000 dinar yang dulu itu? Mana uang yang dulu itu? 30 tahun? 1 triliun komat berapa tadi itu? Ya, seharga korupsinya, sudah lewat. Ya. Maka ketika istrinya bisa, oh suamiku masih nanya soal uang 30.000 dinar yang dulu, dan dia belum tahu kalau yang itu adalah anak kandungnya, maka istrinya taktik. Dia bilang gini, bagaimana aku kabarkan bahwa 30.000 dinar yang dulu itu sudah tersimpan di tempat yang sangat baik. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kalau ku kabarkan bahwa 30.000 dinar itu sudah habis buat pendidikannya anakmu? Memang kenapa? Kamu tahu Rabi'ah Ar-Ra'i siapa? Itu anakmu. Masya Allah, itu yang jadi Syekh Nabawi itu anakku. Itu anakmu, Rabi'ah Ar-Ra'i. Oh, anak saya. Kamu tahu 30.000 dinar dulu tidak ada yang kita sisakan. Hanya kubelanjakan buat pendidikan anakmu. Kuberikan dia guru yang bagus. Semakin dia bertambah pintar, gaji guru ku tambah. Coba. Semakin anakku bertambah pintar, gaji gurunya ku tambah. Sampai habis 30.000 dinar demi pendidikan anakmu. Sekarang kamu relanya kembali 30.000 dinar atau biarkan anaknya seperti itu? Dia bilang tentu kalau jadinya seperti itu saya rela. Maka 1 triliun yang itu sudah lupa. Selesai kisahnya. Sekarang kalau kita dapati orang tua di zaman sekarang, ada yang bilang gini ke sekolah, Ustadz, alhamdulillah anak saya bertambah pintar, saya mau tambah SPP-nya. Ada? Ketawa kalau ada. Yang ada juga semakin protes, semakin Ustadz, kenapa SPP-nya semakin mahal? Di masa lampau, salaf itu belajar semakin bertambah ilmu anaknya semakin dihargai gurunya. Kalau kita mengkritik berarti mungkin kita pun harus mulai belajar ilmu yang namanya ilmu menghargai pendidikan. Kalau di negeri kita ini orang yang
pekerjaannya main-main, gajinya serius. Siapa itu? Atlet, gamers. Pekerjaannya apa? Main-main. Gajinya, Masya Allah. Sedangkan yang gajinya main-main tapi pekerjaannya serius, siapa mereka? Guru. Sementara mungkin anak Anda, ya, Anda tidak sanggup untuk mendidik sendiri. Ketika gurunya cuma mau menaikkan sedikit SPP, Anda marah. Padahal juga kadang-kadang SPP mahal karena memang ada fasilitasnya. Mungkin ada laundrynya. Jadi anak Anda tidak perlu nyuci sendiri, tidak perlu ngucek sendiri. Mahal sedikit harusnya ya nggak apa-apa. Ya. Ilmu yang lain, ilmu yang keberapa itu? Ilmu yang keempat, ilmu parenting. Ilmu parenting, ilmu tentang pendidikan anak. Saya coba kasih contoh-contohnya. Semoga bisa, ini terutama untuk orang tua yang anaknya masih kecil-kecil. Anda mungkin orang tua kebanyakan tidak tahu ilmu-ilmu berikut ini. Satu, ilmu labeling. Ada namanya ilmu labeling. Ini bagusnya dipraktekkan banyak-banyak di masa golden age. Ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun ini adalah usia emas. Begitu banyak Anda labeling, insya Allah 2 tahun ke atas semakin mudah Anda mendidiknya. Labeling itu apa, Ustaz? Labeling itu memberikan penamaan-penamaan setiap dari apa yang dilihat, yang didengar, yang dicium, yang diraba, yang dikecap. 5 indera. Contoh, anak Anda sedang Anda gendong, ini anak misalnya. Kebanyakan orang tua kan gini zaman sekarang, gendong, apa yang bunyi dari mulutnya? Apa bunyinya mulutnya? Ya kan? Padahal anaknya udah tidur dari tadi, disuruh tidur terus. Ya kan? Apa maksudnya dia? Supaya apa? Supaya enggak beraktivitas. Kenapa supaya enggak beraktivitas? Bapaknya mau pegang HP. Pengen lihat TikTok. Jadi gini. Dia mau anaknya enggak usah ganggu dia karena dia pengen asik sendiri. Apa yang harusnya dilakukan? 0 sampai 2 tahun orang tua harus banyak pegang HP-nya itu diletakkan. Harus banyak labeling. Labeling itu ngomong. Dek, Dek, lihat. Kipas. Kipas. Oh, kipas. Iya. Lampu. 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 Mbah. 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 Gelas, ini gelas, gelas. Banyak-banyak tuh. Itu baru yang dilihat. Nanti ada yang didengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, azan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti Abi harus ke masjid. Nanti adek sama Umi dulu. Adek, adek. Umi itu suaranya Umi. Umi, Umi. Apa yang tadi? Didengar. Yang diraba. Misalnya dia punya handuk-handuk atau kan dia punya selimut. Selimutnya diginin di pipinya. Halus. 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 Kalau kasar jangan pakai durian, jangan. Pakai apa yang kasar? Ada kan bola-bola itu yang banyak duri-durinya. Nah, dipegangkan di tangannya. Ah, ini kasar. Nah, kasar. Itu yang diraba. Yang dikecap. Misalnya dia makan jeruk nipis. Kecut. Oh, masam. Dia kasih madu, manis. Apalagi? Dengar, lihat, kecap, raba, satu lagi apa? Oh, yang dibaui. Masuk ke, dia pakai selimut, kan baru selesai
dikasih handuknya dikasih molto, yang di boykot apa? Apa misalnya? Mungkin molto, saya nggak tahu ya. Ini. Soklin kah apakah? Indomaret lah misalnya. Harum kan? Harum. Harum. Misalnya dia buka Pampers, wah bau ya. Itu usia berapa tadi? 0 sampai 2 tahun. Nanti Anda akan terselamatkan, hilang stres Anda ketika di usia dia mulai 2 tahun ke atas. Banyak yang dia sudah tahu. Sementara anaknya tetangga yang tidak pernah labeling bapaknya, anak itu tidak tahu banyak. Nanti pas sekolah, masuk TK, usia 5 tahun, gurunya sangat senang dengan anak kita. Soalnya anak kita semuanya tahu. Siapa yang tahu ini apa? Kata guru TK-nya. Anak Anda misalnya si Abdullah. Oh iya Abdullah, itu gelas. Oh iya betul gelas. Masya Allah Abdullah. Kalau ini apa? Oh Abdullah lagi. Apa Abdullah? Botol. Oh botol. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang tahu itu suara apa? Abdullah lagi. Apa namanya? Azan. Oh iya azan. Masya Allah Abdullah. Gurunya itu bergumam. Ih gemesnya anak ini. Semuanya tahu. Siapa bapaknya ini? Bisa juga dilamar jadi suami baru. Siapa bapaknya ini? Adapun misalnya namanya Adi, nanti ada yang namanya sama persis. Namanya Durian aja, Durian. Si Durian atau Duri lah, Duri. Duri, kalau Duri tahu ini apa? Durinya. Kalau ini apa Duri? Ini warnanya apa Duri? Gurunya gemes yang lagi. Kenapa kamu ini, bapakmu siapa? Apa enggak pernah diajarin? Duri, itu apa Duri? Kasihan Durinya. Karena bapaknya yang bikin begitu. Mungkin bapaknya setiap gendong pasti main HP. Mari dengar azan dulu, azan Isya. Di atas ya. Bangkit.
Jemaah yang dirahmati Allah, saya diminta untuk lanjutkan. Katanya isya'nya nanti diakhirkan. Tadi sampai apa ya? Gurunya gemes sama si Duri. Kalau Anda sangat tentu yakin ya, pasti bahagia kalau anak kita itu di usia 3 tahun. Udah banyak yang dia bisa gitu. Banyak hal yang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kan anak 4 tahun, ayahnya minta ambilkan kunci motor. Karena banyak yang dia labelkan kan, sudah dia labelkan tadi, kunci, ini. Ayahnya bilang, "Adek, bolehkah bantu ayah ambilkan kunci motornya ayah?" Itu kelihatan di meja. Karena dia sudah banyak labeling, banyak yang sudah dia tahu, jadi dengan mudah diambilkan kunci. Gak mungkin dia datang ke sini balik bawakan obeng. Nah, tentu akan membuat kita lebih tenang dalam kehidupan, karena anak kita hasil dari labeling kita. Contoh ilmu parenting yang lain, misalnya di dalam parenting itu sebenarnya tidak boleh berbahasa C, T, S, Y. Tahu bahasa C? Supaya dilucu-lucuin, dimanja-manjai, akhirnya dibikin semuanya jadi kayak C. Kayak apa biasanya? Hah? Oh, sayang, cantik. Ya. Kenapa Ci? Kenapa itunya? Cacian gitu. Oh, kenapa Ustadz nggak boleh? Karena anak mengetahui itu caranya orang tua memanjakan dia. Nanti dia bikin feedback di usia yang harusnya dia bisa berucap dengan mudah, bisa. Misalnya di usia 3 tahun harusnya bicaranya benar. Dibikin manja-manja begitu supaya bisa memanipulasi biar orang tuanya memenuhi keinginannya. Contoh misalnya 3 tahun. Itu harusnya sudah bisa bilang susu. Nggak mungkin nggak? Kalau dia masih bilang cucu, itu pasti yang bilang begitu siapa? Orang tua. Yang paling banyak maaf, mbah-mbahnya. Itu yang paling banyak bikin kakek neneknya. Saya punya keponakan. Saya punya susu ultra. Saya minum, terus saya masukkan kulkas. Keponakan saya lihat. Tapi dia malu minta. Begitu saya pergi, baru kemudian dia bilang sama istri saya, minta cucu. Istri saya tahu maksudnya dia mau minta susu. Tapi istri saya bilang, maaf, bahasanya tidak bisa dimengerti. Jangan cuma minta cucu. Oh maaf, tidak bisa dipahami. Kalau kita kan, apa Cina? Dia sudah bilang cucu, tambah lagi, apa Ci? Jadi klop. Ya, apa? Oh cucu toh. Oh. Sementara itu bukan susunya yang, kita bukan pemilik susu. Seharusnya kalau mau ngasih susu, siapa yang ngasih? Yang punya. Nanti itu kebiasaan baru. Anak kita bisa minta yang bukan punyanya, bahkan yang ngasih ini yang bukan pemiliknya. Dengan cacu-cacunya itu. Maaf, anak kita jadi maling baru. Dan kita yang bantu jadi maling. Maka istri saya bilang, maaf tidak bisa dipahami, boleh berbicara dengan bahasa yang benar. Zarna mau minta susu. Oh susu, kalau susu paham. Oh susu, kalau susu paham. Tapi maaf, yang ada di kulkas bukan punya Amah. Itu punyanya Ami Mufli. Kenapa Zara tadi tidak minta? Maaf, kami tidak bisa memberi yang bukan punya kami. Nanti kalau siang Ami Mufli pula, baru bisa minta. Betul-betul dari jam 7 nunggu saya pulang jam 1 baru dia dikasih. Itu pendidikan. Akhirnya saya pulang, Ami Mufli, Zahra mau berbicara sesuatu, silakan Zahra berbicara. Zahra mau minta susu. Oh susu boleh. Saya ambilkan. Saya pura-pura nggak tahu karena istri saya sudah ngomong. Dia minta dari jam 7. Saya oh silakan boleh. Saya nggak bilang kasihannya nunggu dari jam 7 ya. Silakan. Besok kalau pagi-pagi Ami Mufli tuang susu, kalau mau bilang saja. Jangan malu. Iya. Beres. Semakin gak beres kalau kita,
Baru kita yang mengajarkan itu. Bahasa C, bahasa T. Sama juga, tayang, tapatina. Ya. Ilmu parenting yang lain ilmu parenting yang lain, biarkan dia mengetahui konsekuensi dari pilihannya. Biarkan dia di usianya, adik kelas berapa? 7. Umurnya berarti berapa? 12. Ada yang usianya 5 tahun. Tadi ada yang salaman sama saya, berapa itu usianya? Oh, bukan. Itu kayaknya usianya mungkin 5 tahun. Mungkin banyak hal yang mereka tidak tahu tentang konsekuensi dari setiap pilihannya. Kalau 12 mungkin tahu. Tapi seperti anak kita yang TK. Nah, ini kejadian di sekolah kami. Hujan deras. Anak kami yang TK A tidak pernah memperhatikan mu'alimah. Dia selalu menghadap keluar. Dia menghadapkan wajahnya keluar untuk melihat hujan. Akhirnya lama-lama tidak sabar, dia di atas meja, dia pergi ke jendela untuk natap hujan. Tidak sabar dan natap hujan, dia panggil temannya, hujan. Jadi provokator di kelas. Ya. Akhirnya mu'alimah, kebetulan waktu itu istri saya, ditinggalkan karena anak-anak semua menghadap ke jendela. Maka istri saya berkata, teman-teman, ada yang mau keluar, tetapi kalau ada yang mau keluar, maka mu'alimah persilakan keluar dan mu'alimah tidak akan buka kelas sampai jam pelajaran selesai. Silakan kalau ada yang mau. Kalau tidak mau, silakan duduk kembali. Semuanya duduk kecuali satu yang pertama kali. Zakaria mau keluar. Iya mu'alimah, mau mandi hujan. Iya. Oke, mu'alimah berikan pilihan. Kalau keluar, mandi hujan dipersilakan, tetapi tidak dibukakan kelas sampai jam selesai pelajaran. Bagaimana? Ya, tetap mau keluar. Oh, silakan. Dan kalau kita sudah berikan dia pilihan, biarkan dia mengetahui setiap pilihannya konsekuensinya apa. Dipersilakan keluar, ditutup pintunya. Ternyata dia mandi hujan hanya 5 menit, 10 menit, setelah itu minta masuk. Dia gedor, mu'alimah kedinginan. Tapi istri saya bilang, tidak bisa dihiraukan. Habis mata pelajaran, baru istri saya keluar. Bagaimana? Oh, dia nangis. Oh, kedinginan. Mari mu'alimah bantu. Dibantu bersihkan badan dan lain-lain. Besok-besok ada lagi hujan, tidak ada lagi yang berani. Karena sudah tahu konsekuensi dari setiap pilihannya, dia yang ambil. Kan diberikan pilihan. Contoh yang lain misalnya ada yang namanya pijakan. Ini juga sangat penting. Ilmu pijakan. Pijakan itu adalah kita memberikan arahan sebelum terjadi nanti kita lakukannya apa. Apa yang mau kita lakukan setengah jam ke depan, 1 jam ke depan dan seterusnya. Misalnya ini kan kebanyakan dari bapak-bapak misalnya punya anak kecil yang belum bisa diatur. Ya, mereka kalau berkegiatan itu suka lari-larian, kadang makan sambil main sambil nonton, nonton sambil belajar sambil makan, tercampur-campur. Karena tidak punya pijakan. Supaya proses pembelajaran di rumah itu bisa lancar, tidak stres ngajari anak, maka pakai sistem pijakan. Abang, ini kami lakukan di keluarga kami. Misalnya dikatakan, abang sekarang sudah jam 1. Waktunya abang untuk tidur siang, karena nanti setelah asar abang harus setoran. Ayo tidur. Tunggu Mi 10 menit. Oke, 10 menit. Hanya 10 menit ya. Setelah 10 menit, maaf tidak ada lagi toleransi waktu, silakan masuk ke kamar. Masuk. Begitu selesai dari sholat asar, abang waktunya untuk setoran hafalan. Nanti setelah setoran hafalan maksimal jam 5, habis jam 5 main. Jalan, belajar, setoran, habis main. Abang sudah waktunya main, nanti setelah main jangan lupa mandi. Habis itu sholat maghrib, baru makan. Jadi setiap apa yang akan dilakukan 2 jam, 3 jam ke depan, orang tua selalu memberikan pijakan. Jadi anak itu tidak nanti jam 5 baru mau ngapain, jam 6 baru mau ngapain. Nanti segala sesuatunya harus diteriaki. Nah, banyaknya orang tua berteriak itu tanda-tanda stres. Kakak, adek, mana anak ini nggak pulang-pulang misalnya. Itu karena tidak ada pijakan-pijakan.
Jamaah kalau ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kertas ya. Solusi dari nomor 2, kan nomor 2 tadi adalah sebabnya karena orang tua kurang ilmu. Solusi dari yang nomor 2 adalah gabungkan 3U. Gabungkan 3U. Mau, waktu, ilmu. Orang tua harus punya mindset ini di kepalanya, ada 3U. Dia harus punya 3-3-nya dalam mendidik anaknya. Apa satu? Mau. Anda harus mau. Yang sulit adalah Anda terlalu banyak kerja, terlalu banyak cari uang, Anda yang nggak mau. Apalagi sebagian orang tua itu, bapaknya terutama, dia punya prinsip, di rumah ini tugasmu mendidik anak, tugasku cari uang. Dan itu kesalahan. Kalau ada yang berprinsip bapak itu tugasnya cari uang, mama tugasnya mendidik anak, itu salah pola pikirnya. Anda pikir Nabi itu ada yang perempuan. Nabi itu laki-laki. Yang berarti menunjukkan mendidik umat itu dibutuhkan yang namanya otak laki-laki. Sosok laki-laki. Anak itu butuh sosok laki-laki untuk belajar yang namanya kepemimpinan. Belajar yang namanya ketegaran. Belajar yang namanya perjuangan. Dan dia butuh ibu untuk belajar kelemah lembutan. Bila hilang salah satunya, ada bagian pendidikan yang hilang. Anda harus mau, meskipun Anda bapaknya. Anda harus mau letakkan HP Anda dan banyak labeling sama dia. Anda harus mau banyak bicara tentang pijakan-pijakan ketimbang nanti Anda akan banyak berteriak. Mau. Yang kedua apa? Waktu. Karena banyak juga dari orang tua yang dia mau, tapi masalahnya nggak ada waktu. Maaf buat bapak-bapak yang kerja di tambang. Saya kemarin pergi ke Pama, saya tanya, berapa hari di sini? Rata-rata 70 hari. Berapa hari di rumah? 16 hari paling lama. 70 hari Anda absen dari rumah. Anak Anda yang didik cuma ibunya. 16 hari Anda kemana-mana ngopi. Anda nggak pernah hadir di rumah, Anda telepon teman, ngopi yuk, ngopi yuk, ngopi yuk, ngopi yuk, ngopi yuk. Anaknya sudah ditinggal 70 hari, ada 16 hari juga nggak dipergauli. Kayak apa orang tua ini? Dia kehabisan waktu. Satu lagi, ilmu. Berarti harus banyak dengar-dengar dan baca-baca pendidikan-pendidikan anak. Kalau di sekolah, seandainya di sini sekolah diterapkan yang namanya parenting wajib bulanan, Anda harus korbankan bulanan itu satu hari Ahad untuk Anda ikut parenting. Korbankan dulu hobi Anda, mungkin goes, badminton. Oke, itu semuanya halal, mubah. Tapi dari 4 minggu atau 5 minggu dalam 1 bulan, sekolah cuma minta Anda hadir 1 saja. 1 kali dalam sebulan untuk Anda belajar sama ustadz. Hadirlah. Korbankan itu teman-teman Anda yang ngajak, ayo besok goes. Kenapa kalau goes bisa? Buat anak Anda sendiri nggak bisa. Oh itu enggak Ustaz, itu buat orang tuanya. Loh orang tuanya belajar itu buat anaknya. Apa 3U tadi? Mau, waktu, ilmu. Ini solusi kedua. Yang ketiga, yang bikin orang tua itu juga stres adalah pasangan yang tidak bisa diajak kerjasama. Pasangan yang tidak bisa diajak kerjasama. Dan itu kebanyakan bapaknya. Makanya hampir tidak ada istilahnya motherless. Yang kebanyakan diomongin orang-orang adalah fatherless. Yaitu hilangnya sosok ayah pada diri anak. Kalau dibilang sosoknya hilangnya sosok mama, ya mungkin karena perceraian. Tapi orang tua ada dua-duanya, tapi hilang sosoknya, kebanyakannya adalah fatherless. Kurangnya kehadiran bapak. Kebanyakan yang tidak bisa diajak kerja sama itu bapak. Karena bapak kadang-kadang bekerja, pekerjaannya dibawa juga ke dalam rumah. Bapak sudah capek di kantor, bahan di kantor dibawa lagi ke rumah. Seharusnya idealnya orang kerja itu ya urusan kantor di kantor. Ketika sampai di rumah, kalau perlu HP kantor itu matikan. Ya kecuali Anda harus on call. Tipenya tipe on call, harus bisa di call 24 jam. Ya, yang begitu biasanya gajinya besar. Ya, biasanya. Kalau gaji kecil berarti bodoh. Sudah gaji kecil harus 24 jam lagi. Ya.
Harusnya untuk urusan rumah bisa kerjasama sama istri. Ada suami mungkin dia menikah sama istrinya 3 tahun 4 tahun, belum pernah namanya dia pegang spong cuci piring. Di sini apa Ustaz bilangnya? SpongeBob. Bahkan ada sebagian daerah yang punya prinsip laki-laki makruh pegang sapu, aib pegang spons cuci piring. Padahal bisa jadi istri kita itu sudah capek. Istri kita mungkin sudah bangun pagi dari sebelum sholat subuh, nyiapkan sarapan buat Anda pergi kerja. Ada kalanya dia capek, ada kalanya dia pusing. Ada kalanya dia itu pengen dipijit kepalanya gini. Seperti saya sekarang ini. Ada kalanya itu, aduh udah pusing gitu. Karena saya meninggalkan rumah saya dari hari Senin lalu. Besok saya baru pulang. Jadi tidak ketemu istri 8 hari. Antum bisa bayangkan betapa pusingnya? Mungkin saya bayangkan kalau istri saya di rumah juga butuh kehadiran saya. Mungkin dia capek nyapu, mungkin dia capek ngepel. Ada sebagian suami, pokoknya urusan di rumah kamu. Sudah istrinya capek, sakit, masih dia paksa lagi. Dia bilang, Abi terserah Abi dah. Kalau Abi mau saya layani, tapi Abi lihat saya sudah agak demam. Ini di sini butuh dipijit. Abi, berapa harga sepedanya Abi? Murah aja 12 juta. Bi, bolehkah belikan kursi pijit itu lebih? Yang kayak di mall yang sandaran, yang dipencet terus dia main bola-bolanya. Nyet, nyet itu. Ada kalanya aku betul-betul capek. Aku minta Abi suruh pijit, Abi enggak bisa. Abi kan enggak bisa mijit. Abi kan kalau pijit, sudah kan? Aku kayak disakiti gitu. Pengennya cepet-cepet. Enak kan? Enak. Ya sudah. Bisakah kalau aku pijit sendiri pakai kursi? Harganya 3.300.000. Suaminya bilang, mahal. Sepedanya Abi loh Brompton. Bisa dilipat-lipat puluhan juta, bisa. Dah bisakah kursi pijit yang cuma 3 juta itu? Ini buat aku juga sih. Aduh mahal. Ya, kasihan istrinya. Suaminya bisa diajak kerjasama. Sebab yang berikutnya, yang ke-4 bila tidak salah. Betul ya? Yang juga kadang-kadang bikin orang tua stres adalah pengaruh mertua. Ibu-ibu di belakang, betul itu. Maaf bapak-bapak yang berstatus sebagai mertua. Kadang peran mertua ini tidak menambah kebaikan dan tidak mengurangi stres. Yang ada, nambahin stres. Ada kalanya suami istri itu dia sudah punya kecocokan, ada punya klop gitu, mau ngapain buat anaknya. Tapi orang tua, mertua itu kadang-kadang suka ngerecoki. Contoh anaknya sudah mau kelas 6. Bapaknya sudah planning nanti insya Allah mau mondok di Mazadaka atau mau di Jawa, di Bukhari, di Ali Irsyad, di mana-mana. Sudah sepakat. Anaknya pun sudah mau deh ya. Ini siapa namanya? Adik. Nama antum siapa? Hakim. Kelas 6. Kelas 7. Oh, di mana sekolahnya? Di pondok. Waktu dia masih kelas 6 mungkin sudah berduduk nih. Bapak, ibu dia. Kamu nanti habis kelas 6 mau kemana? Dia sudah, insya Allah mau mondok. Aku pengen jadi ustadz. Insya Allah. Wafaqakumullah. Datang mertuanya. Jangan, kasihannya anak disuruh ke pondok. Kayak anak dibuang aja. Gitu. Yang ngomong itu siapa? Mertua. Pendidikan buyar. Anaknya, nggak usah kamu ke pondok. Bapak mamamu itu nanti kayak buang kamu, nggak usah. Nanti kamu di sana dipukulin temanmu. Nanti kamu di sana itu dibully sama gurumu. Jangan, nanti kamu di sana itu disuruh nyuci sendiri. Apa? Ini omongan-omongan ini dikasih ke anak. Anaknya berubah pikiran. Yang tadinya sudah tenang, akhirnya berubah hancur berantakan. Gara-gara mertua. Dan ini curhatan-curhatan umum.
mertua kadang-kadang yang paling tidak setuju kalau anak-anak masuk pondok. Meskipun oke, saya juga setuju bahwa tidak semua anak masuk pondok. Masuk pondok atau tidak, itu butuh kita pelajari dirinya, minat, bakat, kemampuan, lalu kemudian visinya dia sendiri, kesenangan hatinya. Khawatirnya orang tua memaksakan, ujung-ujungnya baru kelas 8 keluar juga ujung-ujungnya, nggak mau sekolah. Ya. Yang ke berapa? Ke berapa? 5. Sudah ada pertanyaan, Ustaz? Yang kelima, yang juga bisa membuat orang tua stres adalah, ini lagi-lagi untuk bapak, emosinya ayah yang berimbas kepada ibu, yang ibunya berimbas kepada anak. Kadang-kadang stres di rumah karena ayah yang emosional. Imbasnya kemana? Ke istri. Sebagaimana tadi kata Ustadz Priyo, yang beliau ceritakan di kajian tadi pagi sampai sepertinya beliau terharu. Ada beliau dia? Kata beliau, ada akhwat, ya suami sudah ngaji, kemudian diinjak, ditarik, apa tadi ceritanya? Seperti kekerasan fisik. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak ngaji, preman di pasar, mungkin kita nggak heran. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang sudah sering ikut pengajian, itu sangat mengherankan, ajib. Ya. Nah, emosinya orang tua, apapun yang terjadi pada dirinya, berimbas kepada istri. Kadang istri sudah stres juga, berimbas kepada anak. Jadi suami pukul istri, istri pukul anak. Ini membuat suasana di rumah jadi kacau. Maka ini solusinya hanya, wahai ayah, selesaikan masalah Anda di luar rumah. Bila Anda butuh hadirnya istri, maka Anda diskusi, bukan ada siksa anak istrinya. Contoh misalnya Anda punya masalah di pekerjaan, sebagaimana Nabi SAW. Dikisahkan Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah berlangsung, maka harus balik, tidak jadi pelaksanaan ibadah ke Mekah. Kemudian yang dilakukan adalah harus tahallul. Nabi SAW bingung karena para sahabat diajak tahallul, gak ada yang mau tahallul. Pulang ke rumah, terlihat wajahnya agak stres. Datanglah istri yang menenangkan. Kenapa Bi? Atau kenapa ya Rasulullah? Di luar sana gak ada yang mau tahallul. Ummu Salamah bilang, begini saja, keluar, gak usah ngomong apa-apa, cukur sendiri, masuk lagi. Dikasih saran oleh istri, Nabi keluar, Nabi cukur di hadapan para sahabat, lalu kemudian masuk lagi. Para sahabat melihat Nabi, mereka pun akhirnya ikut. Ini kecerdasan istri memberi solusi di saat suami pusing. Begitu juga ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira, ketika pertama kali bertemu dengan Jibril, dikasih wahyu pertama, pulang ketakutan, oleh istrinya diselimuti. Khadijah bilang, la yukhzikallahu abada, tidak mungkin Allah menghinakanmu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang menolong yang lemah, engkau adalah. Kalimat-kalimat ini membuat Nabi tenang. Lalu diajak, gimana kalau kita ke Waraqah bin Naufal? Dapat solusi. Mungkin Anda juga stres sebagai suami ketika Anda memandang itu sendiri. Siapa tahu kalau Anda bercerita kepada istri, Anda dapat solusinya. Tapi ingat, habiskan dulu emosi di luar, baru masuk rumah. Ya, baru kemudian coba diskusi. Bilang saja, Mi, maaf ya, aku lagi marah, aku lagi pusing, aku lagi stres. Mohon kamu bantu aku. Antara dua, cari solusi atau diam. Kalau kamu ngomel di dekatku, aku mungkin tambah marah. Jadi bagusnya kamu bantu aku solusi atau mendingan diam aja. Ya bang, aku diam aja. Ya sudah. Aku mau kasih teh kah bang? Teh panas? Boleh. Kopi. Jadi ada bantuan. Ada masalah jangan lampiaskan kepada istri Anda. Nanti khawatirnya istri Anda lampiaskan kepada anak. Lanjutnya yang ke-6. Yang ke berapa tadi? Yang ke-6.
Yang bikin Anda juga bisa jadi stres adalah ketika Anda berprinsip semua bisa ditangani oleh sekolah. Bisa bikin Anda stres kalau Anda punya prinsip atau Anda punya pandangan anak Anda selesainya di sekolah, lalu Anda di rumah bebas lepas tanggung jawab. Saya recall yang tadi saya bilang, di sekolah anak itu waktunya terbatas, hanya jam 7 mungkin sampai jam 2. Sementara semua bersama orang tuanya di rumah lebih lama daripada guru di sekolah. Kalau Anda cuma punya prinsip antar bayar pintar, maka ini kesalahan prinsip. Nanti Anda akan terlalu banyak menuntut, dan ketika Anda tidak punya pencapaian sebagaimana yang Anda mau, nanti Anda yang stres sendiri. Ada kritikan dari Ustadz kita, Ustadz Sufyan Baswedan hafizahullah. Beliau juga mengkritik sebagian sekolah yang mata pelajarannya bahkan satu anak bisa sampai 25 mata pelajaran. Karena ngikuti tuntutan dinas. Jadi dibuat anaknya bayangannya 23 mata pelajaran, sekolahnya 6 hari. Berarti satu mata pelajaran, satu hari berapa mata pelajaran tuh? Bisa 4. Tidak semua orang punya kapasitas yang bisa masuk begitu. Matematika, bahasa Inggris, fisika, biologi. Besok mata pelajarannya gini. Dan tidak ada juga orang punya expertise begitu banyak. Ustadz kita jadi ustadz, kemampuannya berbeda-beda, tapi hampir tidak ada yang menguasai semuanya. Maka asatizah kita tuh punya kegiatan, mereka sedang ada namanya sidang fatwa, yang urusan hadis diserahkan kepada yang urusannya hadis, yang urusannya adalah bidang fikih dikasih ke yang fikih, yang urusannya muamalah dikasih yang muamalah, masing-masing bahas, riset, lalu dipresentasikan. Karena tidak semua orang bisa menguasai seluruh ilmu. Nah ini juga yang bikin stres adalah ketika orang tua mau anaknya menguasai semuanya, lalu kemudian diberikan kepada sekolah, sekolahnya juga nuntut, anaknya stres, minta bantuan orang tua di rumah, orang tuanya bertambah stres. Berikutnya yang ke berapa? Ke-7, tidak punya. Di antara yang menjadi sebab kita banyak stres di rumah karena tidak punya timetabling. Timetabling yaitu tabel waktu. Dan memang kebanyakannya orang tua Indonesia tidak seperti itu. Kalau kita mau proses pendidikan anak di rumah lebih lancar, yang ideal kita punya timetabling. Punya tabel waktu, tabel jadwal. Nggak usah yang besar-besar. Di toko buku itu ada. Yang ukurannya kecil saja. Ada kolom nomor, keterangan, jam. Atau enggak, jam, keterangan. Misalnya jam 04.45 sampai jam 5.15 sholat subuh. Jam 5.15 sampai jam sekian mandi. Jam sekian pergi sekolah, jam sekian pulang sekolah, jam sekian makan siang, jam sekian tidur siang, jam sekian sholat asar, jam sekian setoran hafalan sore, jam sekian main harus ada ya. Nanti anaknya yang stres. Jam sekian sholat maghrib, jam sekian makan malam, jam sekian sholat isya, jam sekian belajar. Ini dipasang di kamarnya dia, supaya dia tahu waktu. Jadi kalau kita ada apa-apa, kakak, maaf kak, apakah kakak tidak membaca yang ada timetabling? Ini jam berapa? Coba lihat. Jam 5 Mi. Nah jam 5 kan, berarti sekarang jam waktunya apa? Waktunya. Oke. Umi sangat senang dan bahagia kalau kakak bisa membantu. Boleh ikuti sesuai dengan timetabling? Kebanyakan kita tidak begitu, makanya kita banyaknya teriak-teriak. Soalnya kita sendiri juga bingung, ini sore mau ngapain gitu. Ya, iya atau enggak? Saya enggak tahu kalau di Palembang, tapi zaman saya kecil di Balikpapan itu sangat sering memang anak-anak itu main tanpa waktu. Karena memang tidak ada di masa itu orang tua punya timetabling. Makanya sudah maghrib anaknya belum mandi. Ya.
Sudah mau maghrib masih nonton Satria Baja Hitam di rumahnya orang. Itu. Bahkan sholat maghrib enggak pergi ke masjid. Ya. Nonton apa? Senseiya, tahu Senseiya? Yang ketawa berarti kita seumuran. Yang ke berapa? Yang ke 8. Semoga cukup waktu saya. Yang ke-8, yang bikin kita stres, bahasa kita yang bikin mereka stres. Bahasa kita yang bikin anak kita stres. Ustadz, seandainya ini nggak jadi pertanyaan, nggak apa-apa ya. Saya mau cerita, ini sangat penting. Saya punya kakak kandung. Mungkin dia lagi nonton. Karena yang bikin saya datang ke sini itu gara-gara kakak kandung saya. Saya bilang sama kakak kandung saya mau ke Palembang, tapi jangan ngomong-ngomong. Karena dia kerjanya di dekat sini. Dia ngomong sama Bang Riki. Akhirnya Bang Riki ngomong sama Ustadz Edi. Akhirnya jadilah saya ke sini. Kakak kandung saya dulu nggak ngaji. Dia itu bikin stres orang tua saya. Ngerokok, kerjanya riba. Sampai suatu hari dia bilang ini, alhamdulillah aku keluar dari bank. Alhamdulillah kak, aku sudah tinggalkan riba. Masya Allah. Jadi sekarang kerja di mana? Leasing. Apa bedanya? Dia dulu kerja di bank P, pindah ke leasing MN. Kerjanya riba. Pulangnya malam. Kemudian sholat subuhnya sudah iqomat baru susah dibangunkan. Pokoknya orang tua saya stres. Tapi orang tua saya juga bicaranya bikin dia stres. Contoh ya teman-teman. Kakak saya kalau misalnya pulang jam 11 malam, mama saya selalu menyambut. Dia bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja sih kamu nak? Ini kata-kata mama saya. Dari mana aja sih kamu nak? Dalam kondisi dia baru pulang, mungkin dia juga capek, baru dia bilang, apa sih? Nggak boleh pulang kah saya ini? Jadi mama saya ngomongnya gitu, kakak saya bikin stres juga. Sampai saya pelajari, oh kayaknya kalimat mama saya ini bikin dia stres. Maka suatu hari saya bilang gini sama mama saya, Mah, itu dia pulang, sudah kedengaran gerbang dibuka. Tolong mama jangan bilang, apa tadi dia bilang? Dari mana aja sih kamu nak? Mama ganti ya, mama ganti. Bilang gini, sudah makankah kamu nak? Bilang gitu, sudah makan kamu nak? Ya, begitu dia pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama saya bilang, sudah makankah kamu nak? Kakak saya bilang, belum. Yang tadinya, apa sih? Ketika ditanya begitu dia bilang, belum. Ada itu di Lobo. Kalau di kami Tujung Saji itu namanya Lobo. Kalau di sini namanya apa? Oh tetap Tujung Saji. Ada di Lobo makanan. Makan dia. Sambil nonton bola. Jam 1 baru tidur. Sholat subuhnya masih susah. Tapi pertanyaan, sudah makan nak? Sudah makan nak? Sudah makan nak? Membuat jam pulangnya itu maju. Jam 11, setengah 11, jam 10, jam 9 sudah pulang. Ketika dia makan lebih awal, nonton lebih awal, tidur lebih awal. Jadi yang tadi jam 1, tidurnya setengah 1, jam 12, jam 11 sudah tidur. Sholat subuh yang tadinya setengah mati dibangunkan, lama-lama sebelum subuh sudah bangun. Bermula dari cara bicara. Sudah makan nak? Coba kalau kita ngomong sama anak, kenapa sih kamu? Nakal betul bikin mama pusing ya. Dengan, coba tadi saya kalau ngomong, ini soalnya gini cara kami ngomong di rumah, gini caranya. Kakak, lihat jam berapa? Kita nggak berapa, kakak, coba lihat jam berapa? Gak tahu aturan betul ini. Itu kan kebanyakan orang tua gitu kan. Kalau kita nggak gitu. Cara kita ngomong, kakak, coba lihat jam berapa? Berarti waktunya apa? Silakan, boleh bantu.
Dia merasa membantu umminya. Jadi mungkin kadang-kadang yang bikin stres itu bukan anaknya, kita ngomongnya pun bikin dia stres. Jadi feedbacknya kayak circle-nya itu kayak lingkaran setan. Coba cara ngomong di rumah diperbaiki. Yang kata-kata yang bikin anak Anda enak di telinga coba diganti. Mungkin dia akan lebih senang di rumah, lebih akan nurut. Semakin, saya mau bilang ya, semakin banyak kita ngomong yang nyakitin hati, tidak enak di telinga, semakin bebal anak kita. Semakin banyak kelembutan yang didengar, semakin banyak kalimat yang enak di hati, semakin mudah diatur. Insya Allah. Maka saya bilang, coba perbaiki cara berbahasanya di rumah. Mungkin saat ini kita yang salah. Ya. Jadi kakak saya alhamdulillah, mulai dari dia pulang, akhirnya saya membantu pendidikannya kakak saya. Saya kalau habis sholat subuh nawarin, "Kak, mau roti telur?" Waktu awal-awal dulu, waktu mama saya masih bilang, "Dari mana aja sih kamu nak?" Mama saya sering bilang gitu. Kalau saya nawarin, "Kak, mau roti telur?" Dia bilang, "Enggak." Apa? Kayak gitu. Lama-lama suasana di rumah mulai berubah dengan berubahnya kalimat mama. Saya pun kalau ngomong, "Kak, mau roti telur?" Dia bilang, "Boleh." Boleh. Kadang dia makan di meja, saya temani dia. Lama-lama kakak saya mulai berubah, lama-lama akhirnya ngaji. Perjuangan ternyata mengubah anggota keluarga kita, itu ternyata bukan dari dianya aja, dari kitanya juga. Yang ke-9, betul. Banyak stres jadi orang tua, bisa jadi karena gaya hidup kita. Tadi kalau kita bilang suami emosi, main pukul sama istri, istri main pukul sama anak, bisa jadi karena itu akibat dari gaya hidup. Misal istri kebanyakan gaul sama ummahat yang kaya raya. Yang tadinya dia oke-oke aja dikasih Viva kosmetik, lama-lama sudah mulai berubah, harus skintific. Room ini 200.000, yang ini 300.000. Tapi suaminya dia manajer tambang. Suaminya yang ini ya bukan hanya pedagang yang kecil-kecilan. Dulu dia mau saja dibelikan skin food Viva, mau. Maskernya itu bedak dingin beras tagi, Nyonya Menir, yang warnanya kuning itu. Dulu mau. Banyak gaul sama yang kaya, mau juga seperti yang lain. Ujung-ujungnya akhirnya terjerat pinjol. Akhirnya banyak hutang. Sana sini ngutang. Suaminya sama. Suaminya juga pengen juga seperti orang-orang. Orang-orang pakai iPhone, mau juga pakai iPhone. Mana iPhone saya tadi? Dicas. Ya. Temannya kalau datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana aja? Langsung buka HP lipat. Mas pesan kopi. Pesannya pakai apa? Pakai HP. Pesan kopi. Dia karena gaul lihat temannya pakai HP lipat, dia pengen juga. Berapa harganya? 25 juta aja. 5 juta aja. Akhirnya cari-cari di Shopee. Oh, ada Shopee Pay. Cicilan sekian. Bisa nih. Dipencet, beli dia. Caranya ngutang riba. Itu nanti bikin stres. Karena Anda sudah mulai berpikir apa yang Anda hasilkan ini ternyata banyak hilangnya kebayar sama Shopee. Utang-utang sama pinjol, ada kami, ada kamu, ada kita. Ya. Terakhir, mungkin kita kurang doa. Ini yang ke-10. Yang ke-10 mungkin kita jadi banyak stres juga karena kita kurang doa. Dalam menjalankan ibadah di rumah tangga ini mungkin tidak banyak minta pertolongan kepada Allah. Ya. Kalimat-kalimat doa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Apa lagi doanya? Apa Ustaz? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri-istri kami dan anak-anak sebagai penyejuk mata. Ini kurang diucapkan. Makanya kalau pulang itu kayak ketemu mamak lampir, ketemu sama anak-anak tuyul.
Semuanya dihadapi kayak hantu. Mungkin kurang dapat penyejuk mata karena kurang doa. Ya, wallahu alam bisawab. Ana baca sendiri. Kepada pemilik kendaraan BG 1103 RD harap mengkondisikan kendaraan ada yang mau keluar. Kemudian juga kepada kendaraan BG 1577 WY juga dikondisikan. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi anak kita yang belum mau bermanhaj salaf? Sekiranya kita mau berpikir biarlah dulu anak kita belum melakukan hal yang wajib, bla 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 bla. Saya tadi sudah contohkan, kakak saya dulu itu komplikasi riba, rokok, tidur malam, bola, begadang, sholat subuh, komplikasi. Tapi ternyata kalimat yang baik di rumah ternyata bisa membuat batu itu bolong. Dalam mendidik anak, apakah boleh kita menghukum anak namun sudah diperingatkan, namun tiba waktu peringatan kita tidak lakukan? Ya, ini kesalahan. Kalau kita bilang, kalau kakak nanti Abi tidak temukan di masjid, maka besok tidak dapat uang jajan. Misalnya kan ada godaan temannya main kemana gitu ya. Kok sudah berapa kali maghrib katanya ke masjid. Sampai di masjid Abi tidak lihat. Maka Abinya bilang, kalau nanti maghrib Abi tidak lihat kakak, berarti kakak ini kan pergi. Kalau begitu, nanti hukumannya tidak dapat uang jajan besok pagi. Ketika betul-betul maghrib dia tidak ditemukan, tanya dulu, tadi nggak ada ya? Nggak ada kan? Siapa tahu kitanya nggak lihat ya. Siapa tahu kita nggak lihat baru besok udah dikasih jajan. Ada kok adek, ada kok kakak tadi di ujung, Abi nggak lihat. Jadi tanya dulu, tadi nggak ada ya? Iya nggak ada. Kemana tadi? Ke rumahnya si Anu. Berarti sebagaimana yang tadi Abi bilang, besok tidak dikasih uang jajan. Oke? Besok jangan dikasih uang jajan. Menunjukkan bahwa dia telah memilih konsekuensi dari yang dia pilih. Atau dia mengetahui konsekuensi dari yang dia pilih. Nah itu pilihannya. Pilihannya adalah tidak hadir di masjid. Maka tepati. Kalau Anda berikan keringanan, nanti dia akan ngelunjak. Besok-besok dia akan memanipulasi. Kayak gini, manipulasi itu gini. Nah ini juga pelajaran ilmu parenting yang lain. Ketahuilah anak itu bisa memanipulasi. Sepintar apa dia manipulasi? Contoh, kita bilang sama dia, kita mau ke mall karena mau beli, apa ya, ke mall mau beli apa? Yang buat Uminya aja, misalnya beli pakaian dalam buat Umi ya. Pakaian dalam buat Abi ya. Kita mau ke mall, hari ini kita mau ke mall, tujuan kita adalah pertama Abi mau beli pakaian dalam karena Abi mau safar. Yang kedua kita mau makan di Anu, setelah itu kita pulang. Maaf tidak ada beli mainan, oke? Itu harus dikasih tahu dulu sebelum ke mall. Itu namanya tadi ada ilmu apa tadi? Pijakan. Kita mau ke mall, tujuannya adalah beli pakaian dalam, makan, pulang. Mungkin nanti kita lewat toko mainan atau lewat itu time zone, semacam itu. Anaknya bilang, Abi main. Terus dia guling-guling. Ketahuilah guling-gulingnya itu manipulasi. Itu namanya apa? Manipulasi. Dia memanipulasi perasaan kita supaya dikasih. Konsekuensinya, karena kita harus sesuai dengan pijakan tadi, kita bilang, maaf, tadi kita sudah berjanji tidak ada beli mainan. Abang mau berdiri? Pokoknya lewat orang, Pak, maaf Pak, anaknya mengganggu Pak. Kita bilang, oh ya maaf. Ya. Abang mau berdiri? Pokoknya mainan ini. Oke. Abi hitung 1 sampai 10, bila tidak berdiri maka Abi tinggal, mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 10. Maksudnya 4, 5, 6, 7, 10 ya. 4, 7, 9, 10.
Oke, permisi. Pergi, pokoknya pergi. Jangan tengok lagi. Nanti insya Allah dia pasti berdiri. Enggak mungkin enggak. Tidak mungkin tidak. Dia akan pasti ikut antum. Begitu cara didiknya. Kasih dia pijakan dan beritahu apa konsekuensinya, dan Anda jangan mau dimanipulasi. Kadang-kadang orang tuanya bilang, ya sudah, yang mana. Ketika kita bilang, ya sudah, yang mana, yang mau, dibelikan, dia akan hafal. Kejadian waktu di mall. Aku guling-guling, ada orang yang ngomong, Pak, anaknya mengganggu. Bapakku langsung malu. Begitu malu langsung yang mana. Oke, nanti kita gitu lagi. Itu namanya manipulasi. Jangan mau jadi orang tua yang dimanipulasi anak. Anda kokinya, anak Anda donatnya, Anda mau bikin kayak apa itu terserah Anda. Jangan diatur anak. Ini gak usah. Ini terakhir. Pertanyaan terakhir. Apakah seorang istri boleh melarang suaminya untuk tidak datang ke kajian demi membantu istri menjaga anaknya yang ada 3 dan salah satunya bayi? Istrinya begitu kerepotan. Mohon nasihatnya untuk anak. Kebetulan suami anak ada di sini mendengarkan. Saya stres jawabnya. Saya mau bilang boleh, kasihan juga suaminya. Mau dibilang tidak boleh, kasihan istrinya. Kita harus bisa timbang maslahat mudarat. Kalau memang betul-betul istri bilang, ini mungkin istrinya menitipkan pertanyaan kan? Istrinya bisa bilang gini, Abi, jangan bilang gini, Abi, pokoknya jangan ke kajian. Kalau ke kajian, mendingan ceraikan saya. Bilang gini, Abi, aku berikan pilihan dua-duanya. Terserah Abi. Terserah Abi yang mau yang mana. Nemani saya di rumah, karena ada anak kecil 3 orang, satunya lagi masih bayi. Saya kalau ngurusin yang bayi, saya khawatir yang kecil ini tidak terawasi. Khawatirnya naik kemana, keluar kemana, hilang, diambil orang, kecelakaan. Saya juga capek. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, Abi ke kajian. Abi dengarkan dapat pahala. Oh ya, kalau Abi mengambil yang pertama, maka Abi bisa dengarkan online. Ini kan ada gadget. Naikkan aja volumenya, bisa didengarkan sambil ngasuh anak. Gimana? Terserah Abi. Saya yakin pasti suaminya pilih yang mana? Yang pertama. Kalau suaminya punya perasaan. Karena kalau ini saya pribadi ya, kalau istri saya itu memberikan pandangan tidak dengan memelas, tidak dengan ancaman, tidak dengan rasa sedih, tapi dia memberikan pilihan gitu, saya pribadi pasti saya akan lebih pilih apa yang mungkin maslahat buat istri saya. Semoga dia nggak nonton. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga Allah mudahkan kita bertemu di kesempatan yang lain. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para asatidzah di Palembang dalam forum komunikasi Duat Palembang. Begitu juga para DKM Masjid Syafi'i, Mazada, Nur Hasanah, juga para teman-teman punggawa-punggawa dakwah. Semoga Allah lipat gandakan buat antum semua. Buat teman-teman yang rajin kajian, semoga Allah berikan keistiqomahan. Buat yang futur tapi malam ini hadir karena ustadznya jarang dilihat mukanya, cuma kelihatan di HP, semoga Allah berikan antum semangat dan menghilangkan futurnya. Jangan lupa, kajian malam ini cuma vitamin. Obat yang sebenarnya kalau kita sakit kejahilan, obat yang sebenarnya adalah belajar secara rutin dari ustadz setempat, menggunakan kitab-kitab para ulama. Belajar hanya dari kajian tematik, insya Allah nggak akan pintar. Yang banyak mendapatkan ilmu itu dari kajian-kajian kitab-kitab para ulama secara rutin. Semoga ini bisa menambah semangat untuk antum semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La.